Shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mokodaser dari kelas A2 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2014201091. Pada saat ini saya akan presentasikan tentang risiko dan hazard pada evaluasi asuhan keperawatan. Hazard adalah sumber atau keadaan yang berpotensi terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk cedera atau penyakit, sedangkan risiko adalah kombinasi antara kemungkinan suatu kejadian dalam setiap peristiwa dengan keparahan akibat yang dinyatakan dalam kerugian. Jenis hazard yang pertama, hazard kesehatan kerja berupa bahaya fisik, kimia, biologi, dan bahaya berkaitan dengan ergonomi. Berdampak kepada kesehatan dan kenyamanan kerja, misalnya penyakit akibat kerja. Dan yang kedua, hazard keselamatan kerja fokus pada keselamatan manusia yang terlibat dalam proses peralatan dan teknologi, dapat menimbulkan dampak cedera, kebakaran, dan segala kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Contoh hazard dan risiko bagi perawat saat melakukan pengkajian. Yang pertama, pelecehan verbal saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Yang kedua, kekerasan fisik pada perawat ketika melakukan pengkajian. Yang ketiga, pasien dan keluarga acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan perawat. Yang keempat, kurangnya informasi atau data yang diberikan pasien keluarga sebagai dalam proses pengkajian. Yang kelima, risiko tertular penyakit dengan kontak fisik maupun udara saat memeriksa fisik. Dan yang terakhir, perawat menjadi terlalu empati dan dengan keadaan pasien dan keluarganya. Selanjutnya, upaya meminimalkan risiko dan hazard pada perawat dalam tahap pengkajian pasien, perawat, dan manajemen rumah sakit. Yang pertama, perawat harus melakukan setiap adanya tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Yang kedua, memberikan pengertian kepada pasien agar memperlakukan sesama manusia dengan dasar martabat dan rasa hormat. Dan yang ketiga, dalam melakukan kontak kepada pasien, perawat harus menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada perawat tentang cara menghindari tindakan kekerasan baik verbal maupun fisik. Dan yang terakhir, ketika pasien terlihat sedang dalam keadaan tidak terkontrol dan susah untuk didekati, perawat dapat melakukan kajian kepada keluarga pasien terlebih dahulu. Sekian dari presentasi saya, dan saya mengajak kepada teman-teman yang sudah lulus SMA, SMK sederajat atau yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Sudah tersedia berbagai fakultas yang kalian inginkan, dan jika kalian ingin gabung, silakan lihat di pamflet yang saya sediakan untuk menghubungi dosen atau pengurus